356 Bahaya di Villa Raja Naga. Sinar matahari yang hangat melewati pintu masuk setinggi 3 meter, 10 kaki, saat menerangi labirin batu. Sun Long langsung mengerti bahwa ini adalah pintu keluar labirin. Setelah menghancurkan 2 golem batu yang berjaga di depan pintu masuk, Little Silver melewati pintu masuk batu tanpa halangan apapun, sebelum pemandangan baru muncul di mata Sun Long. Itu adalah padang datar luas yang membentang ratusan mil, sementara gunung-gunung besar dan kecil memenuhi sekelilingnya. Saat mata Sun Long tertuju pada pegunungan di sekitarnya, pandangan tidak percaya melintas di matanya, sebelum dia mengeluarkan peta yang dia terima dari Cui Guoliang sekali lagi. Matanya langsung tertuju pada suatu titik di peta yang dipenuhi tanaman hijau, sementara berbagai gunung mengelilinginya dari setiap sudut. Di balik gunung-gunung itu terbentang padang pasir yang sangat luas, dan tepat setelah padang pasir itu berakhir, di sanalah Cui Guoliang dan istrinya terjebak. Menurut peta, lokasi Cui Guoliang sebenarnya tidak terlalu jauh dari pinggiran wilayah inti villa. Hal ini membuat Sun Long ragu apakah Cui Guoliang benar-benar hanya seorang Raja Dao tahap awal atau tahap tengah. Berdasarkan informasi langka yang berhasil dikumpulkannya selama 2 tahun terakhir mengenai Villa Raja Naga, Sun Long sebenarnya yakin tentang satu hal. Faktanya, bahaya di dalam villa meningkat secara eksponensial semakin dekat seseorang mendekati wilayah intinya. Dikatakan bahwa bahkan Raja Dao tahap akhir mungkin menghadapi masalah di pinggiran wilayah inti, sementara hanya Raja Dao peringkat 9 yang diizinkan masuk ke dalam kedalaman villa. Oleh karena itu, Raja Dao tahap awal dan menengah tidak akan terlalu dekat dengan wilayah inti villa, dan akan mencari harta karun di dekat pinggirannya. Hal inilah yang membuat Sun Long merasa ragu terhadap kekuatan Cui Guoliang yang sebenarnya. Tentu saja, dia juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Cui Guoliang dan istrinya punya alasan lain untuk menuju ke wilayah inti. Benar, ini juga sejalan dengan fakta bahwa Cui Guoliang menciptakan alam Vermilion, dan mempersiapkan segalanya sebelumnya, untuk menemukan seseorang yang dapat membantunya di masa depan. Dia tampaknya telah mengetahui betapa berbahayanya mendekati wilayah inti bagi 2 Raja Dao tahap awal atau tengah seperti dirinya dan istrinya. Itulah sebabnya dia memilih untuk meninggalkan jalan keluar bagi dirinya sendiri dengan menciptakan alam Vermilion, dan mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Semakin Sun Long memikirkan masalah ini, semakin banyak hal yang tampak menjadi jelas saat dia memahami keputusan Cui Guoliang. Pada saat yang sama, saat dia mengamati sekelilingnya, Sun Long juga menyadari satu hal lainnya. Dugaannya sebelumnya sebenarnya benar. Begitu seseorang memasuki Villa Raja Naga, mereka dikirim ke lokasi yang berbeda setiap kali gerbang villa dibuka. Sun Long dapat memverifikasi ini, dari fakta bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, juga fakta bahwa golem batu di pintu keluar labirin dalam kondisi sempurna. Setelah melihat sekelilingnya, dia merenung serius sejenak, tetapi akhirnya, dia tidak memilih untuk memanggil Little Black dari batu waktu. Kecuali bahaya di tempat ini mencapai tingkat yang tidak mampu ditangani oleh Little Silver, Sun Long belum bersedia membiarkan Little Black keluar dulu. Lagi pula, jika dia dan Liu Mei benar-benar bertemu dengan sekelompok Raja Dao yang di tengah-tengahnya terdapat seorang Raja Dao peringkat puncak 9, maka begitu orang-orang ini melihat naga hitam itu, tidak mungkin mereka akan mengabaikannya begitu saja. Tanpa ragu lagi, Sun Long mendesak Little Silver untuk terbang tinggi di angkasa menuju pegunungan di kejauhan. Adapun gua bawah tanah di belakang mereka yang menyembunyikan labirin batu di dalamnya, baik Sun Long maupun Liu Mei tidak tertarik padanya. Namun, saat Little Silver mendekati pegunungan di kejauhan, puluhan binatang ajaib tingkat menengah dan puncak 5 muncul dari kedalaman gunung, dan mereka semua terbang ke arah macan kumbang hitam dalam upaya untuk menyerbunya. Sun Long segera mengenali binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju macan kumbang hitam, saat dia bergumam pelan. Puncak peringkat 5, elang berparuh perak, puncak peringkat 5, kelelawar racun bersayap ungu, diikuti oleh puluhan peringkat tengah 5, lebah pembunuh badai, semuanya terbang ke arah macan kumbang hitam dalam upaya menenggelamkannya dalam jumlah. Ekspresi Liu Mei berubah menjadi khawatir saat melihat pemandangan ini. Tak peduli apapun, jika 100 binatang ajaib peringkat puncak 5 menyerang binatang ajaib peringkat awal 6 seperti Little Silver, maka macan kumbang hitam itu pasti akan menderita beberapa luka serius, bahkan jika ia membunuh setiap binatang ajaib di sekitarnya.
Mengaum, macan kumbang hitam itu meraung keras, tetapi binatang-binatang ajaib di sekitarnya tampak tidak takut mati saat mereka menyerbu ke arahnya dengan mata merah. Puluhan dari mereka mengerumuni Little Silver, dalam upaya menggigit sayap peraknya, lehernya, atau menyerang Sun Long dan Liu Mei yang sedang duduk di punggungnya. Sun Long menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini, dan tepat saat dia hendak memanggil si hitam kecil untuk menangani situasi ini, sayap macan kumbang hitam itu menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan, sebelum melesat maju tanpa rasa takut. Sayap peraknya mencabik-cabik binatang ajaib di sekitar Sun Long dan Liu Mei menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, saat darah mewarnai langit sebelum Little Silver lolos dari pengepungan. Meskipun binatang ajaib di sekitar Little Silver telah meninggalkan lebih dari beberapa luka di tubuhnya, mustahil bagi binatang ajaib peringkat 6 untuk takut pada sekelompok binatang ajaib peringkat 5. Hanya dalam satu serangan ini saja, hampir 30 monster sihir tingkat menengah dan puncak 5 terbunuh dalam sekejap. Meskipun semakin banyak binatang ajaib tampak muncul dari pegunungan di sekitar mereka, bahkan yang terkuat di antara mereka masih berada di puncak peringkat 5, dan sama sekali tidak mampu mengejar kecepatan Little Silver. Dalam sekejap mata, macan kumbang hitam itu telah meninggalkan daerah pegunungan di sekitarnya, sementara gurun yang panas menyengat tampak di kejauhan di depan. Pada saat yang sama, di kedalaman wilayah inti, Villa Raja Naga, Kepala Ola, Istana Kaisar Iblis memasang ekspresi serius di wajahnya, saat dia menatap pemandangan di depannya. 357 bahaya sebenarnya dari gurun. Di kedalaman villa, Duan Zu berdiri tepat di luar pilar cahaya raksasa, dan dia menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi bersemangat dan serakah di wajahnya. Dia tahu bahwa apa yang ada di dalam pilar cahaya ini, kemungkinan besar adalah harta terakhir dari Villa Raja Naga. Awalnya, Duan Zu tidak menyangka akan menemukan banyak hal yang menarik perhatiannya dan dia juga tidak menyangka Villa Raja Naga akan berbahaya baginya. Lagi pula, sebagai kepala Ola, Istana Kaisar Iblis, situasi berbahaya apa yang belum pernah ia hadapi. Selain itu, harta karun yang dapat menarik perhatiannya sangatlah penting. Namun, bertentangan dengan pikirannya, bukan saja perjalanan untuk mencapai tempat ini sangat berbahaya, tetapi harta karun yang telah ia temukan selama 2 tahun terakhir, jauh lebih banyak daripada apa yang awalnya ia miliki sendiri. Melihat bahwa dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di inti villa, bahkan kepala Ola bergengsi, Istana Kaisar Iblis pun tak kuasa menahan diri. Mengambil pedang berwarna darah sepanjang 1,7 meter dari cincin spasialnya, Duan Zu pertama-tama menyuntikkan ki-nya ke dalamnya, sebelum ia mulai menghujani serangan kuat pada pilar cahaya di depannya. Adapun pedang di tangannya, ini adalah senjata yang ditemukan Duan Zu beberapa hari yang lalu, tepat saat dia tiba di kedalaman villa. Saat Raja Dao Puncak melihat senjata ini, tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan. Ini adalah senjata yang bahkan didambakan oleh Kaisar Dao. Bagaimanapun, pedang ini telah melampaui tingkat emas dan telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Hanya pedang darah ini saja, nilainya sudah lebih dari seluruh harta yang Duan Zu miliki di dalam cincin spasialnya. Pada saat yang sama ketika Duan Zu menyerang pilar cahaya raksasa, kelompok Raja Tua dinasti Seng Tian, Seng Jun, adalah yang paling dekat untuk tiba di inti Villa Raja Naga. Ekspresi serius muncul di wajah Seng Jun saat dia merasakan getaran yang datang dari wilayah inti villa, tetapi Raja Tua itu hanya meningkatkan kecepatannya sebagai respons, saat dia memimpin Raja Dao dari dinasti Seng Tian lebih jauh ke dalam. Pada saat yang sama, Sun Long yang masih duduk bersama Liu Mei di punggung Little Silver, baru saja meninggalkan pegunungan yang dipenuhi binatang ajaib di belakang mereka, saat mereka memasuki wilayah gurun yang panas menyengat di depan. Tidak diketahui apa alasan di balik ini, tetapi panas di gurun ini benar-benar dapat memengaruhi bahkan para pembudidaya tubuh. Sun Long bisa merasakan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh panas, yang mengakibatkan sakit kepala yang menyakitkan. Namun Liu Mei merasa lebih sulit lagi menahan panas, karena suhu yang tak tertahankan itu dengan cepat membawanya ke ambang kehancuran. Hanya Little Silver yang tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh perubahan suhu di sekelilingnya, karena ia terus terbang maju tanpa gangguan sama sekali. Sun Long segera memahami alasan mengapa hanya ahli tahap jiwa baru lahir puncak dan Raja Dao yang berani masuk ke dalam Villa Raja Naga. Lagi pula,
Dia dan Liu Mei baru berada di tempat ini kurang dari sehari, namun bahaya yang telah mereka hadapi telah melampaui apa yang dapat ditangani bahkan oleh sebagian besar ahli tahap Naschen Soul. Bahkan seorang ahli Naschen Soul tahap akhir kemungkinan besar tidak akan mampu lolos dari kawanan binatang ajaib yang mengepung Little Silver sebelumnya. Menyadari bahwa dirinya tak dapat lagi menahan panasnya gurun dan kemungkinan besar akan segera pingsan, Liu Mei mengalirkan ki-nya, sehingga lapisan es tipis menyelimuti dirinya dan Sun Long bagaikan selaput tipis. Meskipun es akan mencair dengan cepat, dan air di tubuh Sun Long dan tubuhnya sendiri akan menguap akibat terik matahari, sensasi dingin itu lebih dari cukup untuk membantu Liu Mei menahan panas yang mengerikan dari sekelilingnya saat Little Silver terus terbang maju. Sun Long juga bisa merasakan ketidaknyamanan akibat panas langsung hilang begitu lapisan es Liu Mei menutupi tubuhnya. Selain itu, sebagai seorang kultivator alam roh tingkat puncak 9, Liu Mei hanya perlu menggunakan sedikit ki-nya untuk menciptakan lapisan es di sekelilingnya dan tubuh Sun Long setiap beberapa detik. Ki yang dibutuhkan untuk tindakan ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pemanggilan satu kerangka saja. Saat Little Silver terus terbang melintasi gurun, setengah hari segera berlalu seperti ini. Selama waktu ini, Sun Long sangat terkejut dengan betapa lancarnya perjalanannya dengan Liu Mei. Dalam 12 jam terakhir, mereka belum bertemu dengan satu pun binatang ajaib. Lupakan tentang binatang buas tingkat puncak 5 atau bahkan tingkat awal 6 yang Sun Long harapkan untuk ditemui, bahkan binatang buas ajaib tingkat 3 pun tidak ditemukan dimanapun. Berdasarkan dua pengalaman sebelumnya, karena gurun lebih dekat ke wilayah inti villa daripada pegunungan yang dipenuhi binatang ajaib peringkat 5, Sun Long yakin bahwa sangat tidak mungkin, bahwa satu-satunya masalah yang akan ia dan Liu Mei hadapi adalah panas yang tidak nyaman dari gurun. Liu Mei juga merasa hal ini mencurigakan, dan menatap Sun Long, dia berpikir serius sejenak sebelum dia berkata dengan nada penasaran. Long Ge, mungkin tidak semua tempat di villa ini menyembunyikan binatang ajaib yang kuat. Sun Long menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, tanda dia setuju dengan kata-kata Liu Mei. Dia juga sudah memikirkan masalah ini, dan ini adalah kesimpulan yang baru saja dicapainya. Memang mustahil setiap gunung, hutan, dan gurun memiliki ratusan binatang ajaib tingkat puncak 5. Tepat saat Sun Long mengira perjalanan mereka akan terus berlanjut seperti ini, badai pasir dahsyat tiba-tiba muncul di kejauhan. Badai pasir telah menyelimuti gurun sejauh mata memandang, dan tidak menyisakan ruang untuk terbang melewatinya. Jika seseorang bersikeras melewati gurun, mereka pasti harus melewati badai pasir untuk melanjutkan perjalanan. Namun, badai pasir raksasa itu tampaknya tidak mudah untuk dilalui. Sun Long mula-mula menghentikan Little Silver terbang sebelum mencapai area badai pasir, saat itulah ia mulai berpikir keras. Kak Long, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak ada jalan lain untuk terus maju. Mendengar pertanyaan Liu Mei yang membuatnya tersentak bangun, Sun Long akhirnya menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Karena tidak ada jalan lain untuk mengatasinya, pada akhirnya dia hanya bisa memilih untuk melewati badai pasir. Sayap perak macan kumbang menyala dengan cahaya terang, saat ia langsung menyerang badai pasir raksasa. Namun, saat Little Silver memasuki badai pasir, ekspresi Sun Long tiba-tiba berubah. Di tengah badai pasir, Sun Long berusaha keras, tetapi ia bahkan tidak bisa membuka matanya. Ia merasa tubuhnya berat, seolah-olah seseorang atau sesuatu menekannya dengan kuat. Kekuatan badai pasir itu sebenarnya jauh lebih mengerikan dari apa yang awalnya diperkirakan Sun Long. Dia harus menggunakan seluruh tenaganya untuk melawan kekuatan yang mengerikan ini, dan membalikkan tubuhnya untuk memeluk tubuh Liu Mei erat-erat, mencegahnya jatuh dari tubuh Little Silver. Setiap gerakan di dalam badai pasir itu melelahkan, dan Sun Long bahkan yakin bahwa jika dia tidak maju ke puncak tahap keempat dalam tubuh abadi raja, dia bahkan tidak akan memiliki kendali atas tubuhnya untuk memberikan perlawanan apapun. Pada saat yang sama, Sun Long akhirnya menyadari bahaya gurun ini. Jika dia benar-benar kehilangan kendali dan membiarkan badai pasir menyapu tubuhnya, dia pasti akan mati di tengah-tengahnya, tanpa pernah menemukan jalan keluar dari gurun. Namun, Sun Long hanya bisa menggertakkan giginya dan berpegangan pada punggung Little Silver saat macan kumbang hitam itu terus maju. Meskipun kecepatan macan kumbang itu turun hampir setengahnya di dalam badai pasir, Little Silver tampaknya tidak menghadapi masalah lain.
Pada saat yang sama, waktu terus berlalu, dan saat dia merasakan tekanan dari badai pasir di sekitarnya semakin kuat, satu pikiran muncul di benak Sun Long. Tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang saya bayangkan sebelumnya. 358 Mencari Cui Guoliang. Sun Long memeluk erat Liu Mei dengan satu tangannya dan menempelkan dada Liu Mei ke dadanya, sementara tangannya yang lain mencengkeram punggung Little Silver, takut jika dia melepaskannya, dia akan terjebak di tempat ini selamanya. Akan tetapi, tidak peduli berapa lama ia bertahan, ia dapat merasakan tekanan di sekelilingnya yang terus bertambah. Perasaan ini serupa dengan menyelam ke dalam danau, mencoba mencapai dasar danau, tetapi tekanan di sekitar tubuh Anda malah bertambah, sementara kedalaman danau sebenarnya tidak terlihat. Waktu terus berlalu, dan 1 jam kemudian, Sun Long merasakan dirinya benar-benar tercekik di bawah tekanan badai pasir. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba bertahan, dia dapat merasakan cengkeramannya mengendur di punggung Little Silver, seolah-olah dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Melihat bahwa ia tidak mempunyai pilihan lain lagi, ia hendak memanggil si hitam kecil dan menyuruh naga hitam itu menutupinya dengan sayap hitamnya yang besar, ketika tekanan di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Sun Long dapat merasakan bahwa ia mampu membuka matanya lagi, sementara pada saat yang sama, ia dapat merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, hampir seolah-olah ia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Saat dia membuka matanya, pandangan Sun Long tidak tertuju pada sekelilingnya, melainkan pada Liu Mei yang tampaknya sudah kehilangan kesadaran. Tentu saja, jika bukan karena dia berkultivasi dalam tubuh abadi raja dan telah mencapai puncak tahap keempat, Sun Long tidak berpikir bahwa dia akan berhasil tetap sadar juga. Mengambil botol pil dari batu waktu, dia dengan lembut membelah bibir Liu Mei, sebelum dia meletakkan pil penyembuh matahari ke dalam mulutnya. Baru setelah memastikan bahwa pil itu telah larut menjadi saripati dan perlahan diserap ke dalam tubuh Liu Mei, dia akhirnya menghela napas lega sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Lautan biru tak berujung tampak di mata Sun Long, membentang jauh melampaui cakrawala, sementara di belakangnya terbentang padang pasir yang panas menyengat. Kontras tajam di mana badai pasir tiba-tiba berakhir dan laut mulai tampak, merupakan pemandangan yang sangat aneh, sekaligus indah. Apakah ini semacam formasi? Ini adalah satu-satunya kesimpulan logis yang dapat diambil Sun Long, yang dapat menjelaskan bagaimana badai pasir yang mengerikan itu tiba-tiba berakhir, sementara laut yang tenang muncul di saat yang sama. Meskipun si hitam kecil juga mendengar pertanyaan Sun Long, tampaknya dia juga tidak mengetahui jawabannya. Beberapa menit kemudian, Liu Mei akhirnya membuka matanya, sementara tubuhnya masih belum menghilangkan rasa sakit yang disebabkan badai pasir, menyebabkannya masih merasakan sakit. Saat dia sadar kembali, lautan yang membentang ribuan mil langsung muncul dalam pandangannya, sebelum dia mengalihkan matanya yang mempesona yang hampir tidak tertutupi oleh jubah hitamnya untuk melihat Sun Long, dan bertanya dengan suara terkejut. "Long Ge, kita di mana?" Menunjuk badai pasir yang terus mengamuk di belakangnya, Sun Long tersenyum ringan, dan saat dia terus memegang Liu Mei di tangannya, dia kemudian berkata, "Kami baru saja melewati gurun." Setelah berpikir sejenak untuk menyadari apa yang tengah terjadi, Liu Mei menganggukkan kepalanya, lalu mengalihkan pandangannya untuk mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, Sun Long mengeluarkan peta Cui Guoliang dari batu waktu, dan membentangkannya di depannya. Dia tahu bahwa Raja Dao dan istrinya, keduanya terjebak di suatu tempat di dalam laut ini. Meskipun Sun Long telah berjanji pada Cui Guoliang bahwa dia akan datang dan menyelamatkannya hanya setelah dia menjadi Raja Dao, kemungkinan besar dia dan Liu Mei sudah berada di wilayah tengah saat itu, dan kembali ke benua bintang malam, mungkin tidak semudah itu. Ditambah lagi, karena keadaan telah berubah setelah Duan Zhu menggemparkan seluruh benua bintang malam, dengan memasuki kedalaman villa penguasa naga, Sun Long memutuskan untuk mengambil kesempatan ini dan memeriksa kondisi Cui Guoliang. Tentu saja, selama aku tidak perlu membahayakan diriku sendiri, Meyer, atau Little Silver, dan semuanya benar-benar seperti yang dijelaskan Cui Guoliang, maka aku tidak keberatan menyelamatkannya. Setelah membulatkan tekadnya, Sun Long mengalihkan pandangannya ke peta kulit binatang di tangannya, sebelum ia fokus pada tanda X besar yang tidak terlalu jauh dari ujung gurun. Menurut arahan Cui Guoliang, tempat dia terjebak,
berada di dekat pulau terpencil yang tertutup salju, tidak terlalu jauh dari area ini. Setelah mengambil beberapa saat untuk memverifikasi perkiraan lokasinya, Sun Long pertama-tama melihat ke arah gelombang laut yang tenang di sekelilingnya, sebelum ia menerbangkan Little Silver ke arah tenggara. Tentu saja, tidak mungkin Sun Long maupun Liu Mei percaya bahwa laut ini benar-benar setenang kelihatannya di permukaan. Jika Cui Guoliang dan istrinya benar-benar terjebak di suatu tempat di dalam tempat ini, maka ini lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa bahkan Raja Dao akan menghadapi bahaya di sini. Bagaimanapun, pada akhirnya, Little Silver hanyalah seekor binatang ajaib tingkat 6 awal yang sekuat Raja Dao tingkat 3. Meskipun Sun Long yakin bisa mengalahkan sebagian besar Raja Dao tahap awal, belum tentu lebih kuat dari Cui Guoliang dan istrinya. Setengah jam segera berlalu saat Little Silver terus terbang maju, ketika sejumlah pulau muncul di kejauhan di depan. Saat macan kumbang hitam mendekat, Sun Long akhirnya dapat melihat dengan jelas penampakan pulau-pulau ini. Ada 5 pulau yang tampak seolah-olah sengaja ditempatkan bersebelahan, yang terbesar hampir sebesar kota pedang perak, itu sendiri, sedangkan yang terkecil sebenarnya bahkan lebih kecil dari satu kota pun di dunia fana. Namun, setiap pulau benar-benar berbeda satu sama lain. Pulau pertama sebenarnya dipenuhi awan petir yang berkumpul di langit di atasnya, sementara pulau kedua tepat di sebelahnya bagaikan surga. Satu-satunya hal yang menjadi kesamaan pulau-pulau ini adalah tidak adanya jejak manusia atau binatang ajaib yang tinggal di sana. Saat dia menatap pulau-pulau di depannya, tatapan Sun Long tiba-tiba terfokus pada pulau keempat. Tidak seperti pulau-pulau lain di sekitarnya, pulau ini adalah satu-satunya pulau yang benar-benar tertutup salju. Tatapan Liu Mei mengikuti Sun Long, dan matanya segera tertuju pada pulau yang juga tertutup salju. Dia ingat dengan jelas bahwa menurut peta yang dimiliki Sun Long, Cui Guoliang terjebak di suatu tempat dekat tempat ini. Namun, Sun Long hanya menatap pulau itu beberapa saat, sebelum matanya beralih menatap laut di bawahnya. Inilah tempat di mana Cui Guoliang terjebak di dalamnya. Sun Long berpikir serius selama beberapa saat, dan pada akhirnya, dia tidak langsung menyuruh Little Silver menyelam ke dalam laut, tetapi sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Liu Mei, sebelum dia berkata dengan senyum ringan di wajahnya. Meyer berikan aku jubahmu. 359 nasib Cui Guoliang. Ah, ekspresi bingung muncul di wajah Liu Mei saat dia mendengar kata-kata Sun Long. Menyadari makna ambigu di balik kata-katanya, Sun Long menggelengkan kepalanya dengan senyum waspada di wajahnya, sebelum dia melepas jubah hitamnya dan meletakkannya di dalam cincin spasial di tangannya. Sebelum Sun Long dapat menjelaskan maksudnya, wajah Liu Mei telah memerah karena malu, sebelum dia melepas jubah hitamnya dan menyerahkannya kepada Sun Long. Untuk sesaat, dia salah paham terhadap niat Sun Long yang sebenarnya, membuat wajahnya menjadi lebih merah dari tomat. Tentu saja, Sun Long tidak bisa menyalahkan Liu Mei. Sebaliknya, dia tahu bahwa pilihan kata-katanya yang buruk itulah yang menyebabkan kesalahpahaman ini. Melihat Liu Mei dengan senyum di wajahnya, Sun Long melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan menariknya ke dalam pelukan. Dia pertama-tama menunjuk ke laut di bawah mereka sebelum dia berkata. Jika Cui Guoliang dan istrinya benar-benar terjebak di dalam laut, maka mengenakan jubah hitam akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Mata Liu Mei tiba-tiba melebar sepenuhnya melupakan momen memalukan beberapa saat yang lalu, dan tampak seperti dia baru menyadari apa yang ingin dikatakan Sun Long. Dia menatapnya dengan kaget di matanya sebelum dia meminta konfirmasi. Long Ge, apakah karena orang-orang akan mengenali kita di masa mendatang? Menganggukkan kepalanya, Sun Long mengalihkan pandangannya ke kedalaman, Villa Raja Naga, ke pilar cahaya raksasa yang terlihat bahkan dari lokasinya saat ini, dan berkata dengan tatapan serius di matanya. Tidak mungkin kita dapat terus maju hanya dengan kekuatan Little Silver. Pada akhirnya, jika kita akan masuk ke dalam villa itu, si hitam kecil harus memperlihatkan dirinya. Meskipun kecil kemungkinan Cui Guoliang dapat membuat hubungan tersebut di masa mendatang, antara dua orang yang duduk di punggung, Raja Macan Tutul bersayap perak, dan dua orang yang akan duduk di punggung naga hitam, hal itu tidak sepenuhnya mustahil untuk terjadi. Tentu saja, satu-satunya kesamaan di antara kedua kelompok ini adalah kultivasi serupa di puncak peringkat 9 alam roh. Selain itu, meskipun Cui Guoliang mengetahui identitas kami, dia tidak tahu bahwa kami mengenakan jubah hitam sebelum memasuki Villa Raja Naga.
Bahkan orang-orang di luar villa hanya melihat dua orang menunggangi punggung macan kumbang hitam itu. Meskipun ada kemungkinan mereka dapat membuat hubungan antara dua orang yang menunggangi macan kumbang hitam sekarang, dan orang-orang yang akan menunggangi Little Black, itu hanya akan menjadi sekadar asumsi pada akhirnya. Selama Cui Guoliang tidak melihat kita melindungi diri, hampir mustahil baginya untuk menghubungkannya. Saat Sun Long menyelesaikan kata-katanya, dia kemudian menambahkan dalam hati. Dan bahkan jika dia benar-benar menghubungkannya, saat dia menyadari konsekuensi dari menyinggung orang di balik Little Black, kecil kemungkinan Cui Guoliang atau istrinya akan mengatakan apapun. Liu Mei tertegun, sambil menatap Sun Long dengan mulut menganga. Pada saat yang sama, perasaan kagum dan bangga tumbuh di hatinya saat dia melihat Sun Long yang dengan percaya diri menjelaskan proses berpikir ini. Memang penting untuk memperhatikan bahkan hingga detail yang terkecil. Adapun alasan mengapa Sun Long tidak memilih untuk menunggangi punggung si hitam kecil sebelum memasuki Villa Raja Naga, dan kemudian beralih ke si perak kecil, Liu Mei tidak membutuhkan penjelasannya karena dia sendiri sudah dapat memahami alasannya. Karena Sun Long tidak tahu, apakah dia dan Liu Mei akan diteleportasi ke suatu tempat acak di dalam villa setelah melewati pintu masuk villa, atau apakah mereka akan tiba di tempat yang sama dengan setiap Raja Dao yang telah masuk sebelum mereka. Kalau itu benar-benar yang terakhir dan ada beberapa Raja Dao puncak peringkat 9 yang melihat naga hitam, masalah yang ditimbulkan oleh masalah ini mungkin akan setingkat dengan harta karun di inti, Villa Raja Naga, itu sendiri. Sangat mungkin bahkan kelompok Seng Jun akan mencari dua orang berjubah hitam yang menunggangi naga hitam jika memang demikian, tidak menyisakan ruang bagi Sun Long dan Liu Mei untuk bergerak bebas. Tanpa penundaan lebih lanjut, di bawah arahan Sun Long, Little Silver langsung menyelam ke dalam laut tepat di depan pulau bersalju. Air laut yang tadinya jernih berubah menjadi bergolak, ombak besar muncul saat tubuh macan kumbang itu masuk ke dalamnya. Meskipun kecepatan Little Silver beberapa kali lebih lambat di dalam air daripada di udara, kecepatannya masih sama cepatnya dengan binatang sihir tingkat 5 awal di dalam laut. Meskipun airnya dingin dan memberikan sensasi dingin begitu menyentuh tubuh seseorang, hal ini tidak menjadi masalah bagi Sun Long maupun Liu Mei, karena Little Silver terus menyelam lebih dalam ke dalamnya. 2 menit kemudian, Little Silver tiba di kedalaman laut, di mana pemandangan mengejutkan muncul di mata Sun Long dan Liu Mei. Di dasar laut, puluhan pusaran air raksasa tampak membentuk labirin, menjebak di dalamnya seorang pria parubaya berjubah emas yang tampan bersama seorang wanita parubaya yang cantik. Sun Long langsung mengenali pria parubaya itu sebagai Cui Guoliang. Meskipun avatarnya di dalam istana, alam Vermilion, adalah seorang pemuda, dan rambut emasnya saat itu jauh lebih berkilau, Sun Long hanya perlu meliriknya untuk mengenali pria di dalam labirin. Sedangkan wanita setengah baya di sebelahnya, dia jelas-jelas adalah wanita muda, menggerahkan yang sama, yang patungnya didirikan tepat di luar istana raja di wilayah Vermilion. Pada saat yang sama, seolah-olah dia merasakan tatapan Sun Long padanya, Cui Guoliang mengangkat kepalanya menatap pemuda tampan berjubah biru, dan wanita muda berkerudung putih yang sedang duduk di atas, Raja Macan Tutul bersayap perak, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya, sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. 360 menyelamatkan Cui Guoliang. Melihat perubahan ekspresi mendadak di wajah Cui Guoliang, wanita di sebelahnya mengikuti garis pandangannya, sebelum tubuhnya mulai gemetar. Ekspresi putus asa muncul di matanya saat dia melihat dua orang yang sedang duduk di atas binatang ajaib dan menuju ke arahnya. Wan Zedong dapat dengan mudah menebak, bahwa begitu seseorang melihat dua Raja Dao terperangkap di antara pusaran air, hanya satu pikiran yang akan muncul di benak mereka. Dorong mereka sampai mati dan ambil semua yang ada di tubuh mereka. Lagi pula, baik Wan Zedong maupun Cui Guoliang, harus mengeluarkan semua ki yang mereka serap dari lingkungan sekitar, untuk menahan pusaran air mengerikan yang hendak menghancurkan tubuh mereka. Bahkan jika seorang ahli jiwa baru lahir tahap akhir-akhirnya menyerang mereka saat dia dan Cui Guoliang berada dalam situasi ini, Wan Zedong tahu bahwa orang itu hanya membutuhkan beberapa saat sampai dia membunuh dua Raja Dao di depannya. Pada saat yang sama, gelombang bergejolak telah muncul di hati Cui Guoliang, dan untuk sesaat, Raja Dao yang kuat itu mengira bahwa dirinya sedang berhalusinasi. Bukankah ini bocah yang sama yang datang ke alam rahasiaku 3 tahun lalu? Bagaimana mungkin dia berada di puncak alam roh? Tidak,
Ini tidak mungkin, baru 3 tahun sejak aku mengirimnya ke kota pedang perak. Tapi bukankah itu, Raja Macan Kumbang bersayap perak, milikku? Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Cui Guoliang, ekspresi wajahnya berubah dari ketidakpercayaan menjadi kegembiraan, lalu menjadi ketidakpercayaan dan ketakutan. Dia dapat mengingat dengan jelas bahwa Sun Long bahkan bukan seorang kultivator tingkat surga ketika dia meninggalkan istananya 3 tahun lalu. Akan tetapi, karena dia tidak sedang menekan auranya dengan jam pasir raja saat ini, Cui Guoliang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sudah berada di puncak peringkat 9 di alam roh. Untuk sesaat, dia bahkan mulai meragukan pengalaman yang dia terima dari mantra jiwanya sendiri. Adapun Wan Zedong, dia sama sekali tidak menyadari pikiran Cui Guoliang. Meskipun dia sudah tahu bahwa suaminya telah menemukan seseorang untuk menyelamatkan mereka dalam beberapa ribu tahun ke depan, Wan Zedong tidak menaruh harapan sedikit pun di hatinya agar orang itu muncul. Lagi pula, seberapa sulitkah bagi seseorang untuk menjadi ahli tahap puncak Naschen Sol? Seberapa sulitkah bagi orang itu untuk mencapai alam Raja Dao? Dan bahkan jika mereka berhasil mencapai alam Raja Dao, siapa yang bisa menjamin bahwa orang itu akan memasuki villa untuk memenuhi sumpahnya kepada Cui Guoliang? Dan bahkan dalam situasi di mana orang itu benar-benar berhasil menjadi Raja Dao dan memasuki villa Raja Naga di masa depan, dan bahkan jika dia juga bersedia datang dan membantu Cui Guoliang, bahaya di dalam villa itu sudah cukup bagi Raja Dao seperti dirinya dan Cui Guoliang untuk terjebak dan bahkan mati. Apakah orang itu pasti bisa menyelamatkan mereka? Dalam hatinya, Wan Zedong tidak menaruh sedikit pun harapan akan terjadinya hal itu. Sebaliknya, dia yakin bahwa saat pertama kali seseorang menemukan mereka, dia dan Cui Guoliang akan mati. Tentu saja, meskipun dia tahu bahwa ini adalah kebenaran, Wan Zedong tidak mau mati. Itulah sebabnya dia memilih melawan sekuat tenaga, terperangkap di tempat ini selama ribuan tahun, berharap agar formasi alam tempat dia dan Cui Guoliang terjatuh, pada suatu saat akan sirna dengan sendirinya. Meski harapan ini tak lebih dari sekadar mimpi yang jauh dan ilusi, tetap saja itu satu-satunya yang dapat memberi harapan kepada Wan Zedong. Pada saat yang sama, Sun Long langsung mengenali pusaran air di sekitar Cui Guoliang yang merupakan formasi alam. Meskipun Sun Long tidak begitu paham dengan formasi, selama 2 tahun terakhir, dia meluangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasarnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara mematahkan formasi ini dan menyelamatkan Cui Guoliang, dia tahu bahwa masuk langsung ke dalam sama saja dengan kematian. Pada saat yang sama, Sun Long mampu menentukan tingkat kultivasi Cui Guoliang. Dia merupakan puncak Raja Dao peringkat 3, sedangkan wanita menggerahkan di sebelahnya merupakan Raja Dao peringkat 3 awal. Mengenai kekuatan pusaran air di sekitar mereka, Sun Long tidak tahu seberapa kuat seseorang harus bisa melepaskan diri darinya, tetapi dia dapat menebak bahwa bahkan Raja Dao peringkat 5 mungkin harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membebaskan diri. Namun, Sun Long juga tahu bahwa Cui Guoliang sendiri adalah seorang master formasi. Karena dia telah memintanya datang ke tempat ini, kemungkinan besar dia punya rencana untuk membebaskan dirinya. Dengan senyum di wajahnya, Sun Long menyuruh Little Silver melangkah maju, dan di bawah tatapan terkejut Cui Guoliang dan Wan Zedong, dia menangkupkan tangannya saat dia melihat Cui Guoliang dan berkata, "Senior." Cui Guoliang merasakan pikirannya seperti korsleting setelah mendengar Sun Long mengonfirmasi identitasnya, sementara Wan Zedong menoleh untuk melihat suaminya dengan ekspresi penasaran di wajahnya, sementara kegembiraan yang tak tersembunyi terpancar di matanya. Dia tidak percaya bahwa pemuda di hadapan mereka kebetulan mengenal Cui Guoliang. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Sun Long masih merupakan seorang kultivator alam roh peringkat 9 puncak, dia tidak meremehkannya berkat binatang ajaib peringkat 6 awal yang dia dan wanita muda di belakangnya tunggangi. Hanya, Raja Macan Tutul bersayap perak, saja sudah cukup kuat untuk melawan dia dan Cui Guoliang di medan yang sama. Melihat ekspresi bertanya di wajah istrinya, Cui Guoliang membusungkan dadanya, dan dengan senyum lebar di wajahnya, dia menekan keterkejutan di hatinya saat dia berkata dengan bangga. "Hahaha, Zedong, ini dia pemuda yang kutemukan untuk membantu kita. Bagaimana menurutmu? Bukankah fisikku sangat mengesankan? Hahaha." Begitu dia selesai berbicara, Cui Guoliang mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long,
dan dengan senyum cerah yang sama di wajahnya yang hampir mencapai telinganya, dia terus menekan pusaran air di sekitarnya saat dia berkata, "Nak, aku tidak tahu monster macam apa dirimu yang bisa menembus hingga puncak alam roh dari puncak alam bumi hanya dalam 3 tahun, tapi aku sangat senang kau ada di sini. Selama kau bisa membantuku keluar dari tempat ini, aku bersumpah demi dao airku bahwa setengah dari hartaku akan menjadi milikmu." Cui Guoliang tidak ragu sedetik pun, saat ia mengucapkan sumpah serius kepada dao airnya. Lupakan setengah dari hartanya, Raja Dao yang setengah baya bahkan rela menyerahkan segalanya agar bisa melarikan diri dari tempat ini. Lagi pula, dia telah terperangkap di sini selama ribuan tahun, dan setiap hari dia tinggal di tempat ini, merupakan hari tambahan yang penuh bahaya. Saat dia merasakan seluruh Villa Raja Naga berguncang 2 hari lalu, dan pilar cahaya raksasa yang menjulang ke langit, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah dia akan berakhir terkubur di tempat ini di dasar laut. Untungnya, sebagai Raja Dao yang ahli dalam dao air, Cui Guoliang dapat langsung menyaring oksigen di dalam air, jika tidak, setelah ribuan tahun, baik dia maupun istrinya akan mati karena kekurangan oksigen. Pada saat yang sama, Wan Zedong mengangguk, jelas-jelas setuju dengan kata-kata Cui Guoliang. Bahkan jika Sun Long memintanya untuk menyerahkan hartanya sendiri, Wan Zedong sudah siap untuk menyetujuinya. Tidak ada yang lebih penting bagi dua Raja Dao selain melarikan diri dari tempat ini. Karena dia sudah memutuskan untuk membantu Cui Guoliang dan membayar utangnya, Sun Long tidak punya alasan untuk menolak, dan setelah melihat Liu Mei yang berdiri di sampingnya, dia menganggukkan kepalanya, sebelum dia melihat Cui Guoliang dan bertanya, "Senior, apa yang Anda butuhkan bantuannya?" Mengangguk kepalanya, Cui Guoliang menghela napas lega dalam hati setelah melihat bahwa Sun Long tidak memerasnya untuk harta lebih banyak kali ini, dan menunjuk pusaran air yang dia tekan. Dia kemudian berkata, "Gampang, yang perlu kau lakukan hanyalah menyuruh macan kumbang bersayap perak menyerang pusat pusaran air sampai mereka cukup lemah untuk bubar secara alami." Tentu saja, meskipun tampak sederhana pada pandangan pertama, Cui Guoliang tahu bahwa masalah ini jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Jika seseorang terjebak di dalam formasi tersebut, maka mustahil untuk menyerang pusat pusaran air. Selain itu, bahkan jika Cui Guoliang berhasil menghancurkan satu pusaran air lain akan segera menggantikannya. Kecuali jika itu adalah Dao King tingkat puncak 5 atau ahli tingkat yang lebih tinggi lagi, maka Cui Guoliang menduga bahwa mustahil untuk lolos dari formasi ini tanpa menggunakan bantuan seseorang yang berada di luar. Pada saat yang sama, jika Cui Guoliang bukan seorang Raja Dao yang telah memahami dao air, sekaligus seorang kultivator tubuh pada saat yang sama, ia yakin bahwa ia dan istrinya sudah lama binasa. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menatap pusaran air di hadapan Cui Guoliang, yang seluruhnya tertutupi oleh lapisan tipis, dao air, miliknya, sebelum dia memerintahkan Little Silver menyerang bagian tengah pusaran air itu. Cui Guoliang menyaksikan dengan penuh kegembiraan, sekaligus rasa iri dalam hatinya, saat macan kumbang hitam itu membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Raungan itu berubah menjadi gelombang kejut yang bergerak menuju pusaran air di depannya, sebelum tepat menghantam pusat pusaran air. Selanjutnya bab 361 rasa terima kasih Cui Guoliang.